Shalom Wisdomers, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Bapak dan Ibu, para Wisdomers, gimana tayangan yang minggu lalu? Seru ya? Nah, kali ini kita akan melanjuti daripada tayangan yang minggu lalu. Nah, buat para Wisdomers yang belum menonton tayangan minggu lalu, segera dicek. Sehingga kita bisa melihat utuh bagaimana perjalanan apa pembahasan yang sudah ada di Wednesday Bible Wisdom. Dan jangan lupa untuk mengecek tayangan-tayangan yang sebelumnya. Dan sebelum tayangan Wednesday Bible Wisdom itu, selalu ada rekap daripada judul-judul daripada tayangan di Wednesday Bible Wisdom. Bapak dan Ibu, para Wisdomers, jangan lupa dicek. Nah, sebelum kita menonton tayangan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik atas hidup kami. Kami ucap syukur buat Wednesday Bible Wisdom yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu semua. Tuhan, kami ucap syukur juga, Tuhan Yesus, bukan hanya para pemirsa yang boleh menerima berkat, tapi kami semua yang berada di belakang Wednesday Bible Wisdom, kami juga Tuhan Yesus boleh menerima berkat-Mu Tuhan Yesus dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk GBI Kebon Siri telah memberikan fasilitas bagi kami semua Tuhan, sehingga Wednesday Bible Wisdom boleh berjalan dengan baik. Seluruh pengembalaan daripada GBI Kebon Siri Tuhan Kau yang berkati secara dahsyat. Kami juga mengucap syukur buat Pastor Aruna Wirjo Lukito Tuhan Yesus boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua, pencerahan-pencerahan. Kami berdoa Engkau yang terus pakai hamba-Mu lebih dan lebih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu ini tawanan Roh-Mu. Biar menjadi kehendak Tuhan yang jadi apapun yang hamba-Mu lakukan Tuhan Yesus buat berhasil. Bersama seluruh keluarganya Tuhan Kau yang berkati secara dahsyat. Kami ucap syukur semua untuk seluruh kru, seluruh tim yang ada Tuhan Yesus. Biar kami janji Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan semuanya kepada Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan belajar Tuhan. Bimbing kami Tuhan, Roh Kudus, bantu kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan pada tayangan hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Yang di rumah aja nggak pernah diinjilin, itu tetangga apalagi. Karena apa? Yang penting saya sudah lulus sekolah pembinaan, dapat sertifikat ya. Penginjilan is movement, Pak Bro. It's not an institution. Ya. Kira-kira gitulah. Nah, Pak Bro, bisa diulang Pak Bro? Maksudnya gimana tadi Pak Bro? Jadi penginjilan, pemuritan, pembinaan, itu adalah movement. Yang harus ada, terus berjalan dalam diri kita, lifestyle kita. It's not an institution. Jangan melembagakan sebuah movement yang belum perlu dilembagakan. Oke. Dan kalau memang harus dilembagakan, seperti namanya sebuah wadah gereja, itu kan lembaga, Pak Bro. Ada sakramen kan di sana. Nah, jangan dibikin sebuah movement yang dilepas. Ada yang bilang, saya ini tubuh saya ini gereja adalah saya. Loh bener. Tapi kalau itu dibilang gitu terus lama-lama apa? Dia nggak mau ke lembaga, dia nggak mau ke gereja. Dia anggap bahwa sudah cukup bahwa dengan saya menyembah Tuhan sudah start semuanya. Lama-lama kita tabrak semua firman. Jadi ada dua hal tentang lembaga dan tentang movement. Nah, buat saya penginjilan, pemuritan itu adalah lifestyle. Jadi lebih kepada apa? Movement, Pak Bro. Not an institution. Gitu ya, Pak Jadi Bro. jangan dibuat yang terlalu lembaga serius sehingga akhirnya nanti nature-nya berubah ya Pak Bro, karena udah banyak aturan dan segala macam kotak-kotak. Saya ini ngajar di sekolah penginjilan, Pak Bro.
Ah, Kira-kira pada tahun 2003 atau hmm, 2003 2004 hmm, di sekolah penginjilan yang ada di wadah yang besar, ya udahlah saya nggak perlu sebut namanya, satu payung kan. Itu sekolah penginjilan yang ikut. Pertama dari anak-anak daerah yang pergi ke Jakarta sampai kaum awam, kaum profesi. Kelas itu menghasilkan sertifikat, Pak Bro, banyak sekali. Saya pengajar di sana. Pertanyaannya gini, apakah mereka dengan sertifikat mereka nginjil? Banyak orang hanya dapat sertifikat dengan menggunakan tindakan-tindakan yang tanda kutip itu cuma kulitnya aja. hmm. Yang penting saya sudah lulus, dapat sertifikat. Pertanyaannya, nginjil apa tidak? Nginjil itu nggak pakai sertifikat, Pak Bro. Kayak doa pakai sertifikat. Gitu. Jadi formalitas ya Pak Bro ya jadinya ya. Kecuali memang itu dilakukan oleh lembaga lain ya. Ini nih hati-hati sekali Pak Bro, karena orang bisa salah tangkap ini. Lembaga dengan movement. Ya, Dua-dua ya. saya terima sebagai sebuah situasi yang eksis. Nah, nanti Oke. tidur dulu Pak Bro, itu makannya kenyang, tidur, pikir-pikir dulu. Iya. Oke Pak Bro, nanti Ya, Wisdomers saya juga akan mengulang materi-materi ini, tayangan ini supaya untuk lebih jelasnya lagi. Nah ini karena ini penting sekali karena eh, sebelum kita melihat faktor luar, faktor dalam ini juga harus benar-benar kita firm banget ya Pak Bro. Sehingga kita yakin sebagai tim player, orang tua dan anak-anak ini berjalan dalam satu pemahaman yang sama, preferensi yang sama sehingga akhirnya bisa efektif. Nah, Pak Bro, kita udah bicara internal. Sekarang bagaimana bentar, dengan bentar. faktor? Kapan harus dilakukan? Jawabannya adalah sekarang. Iya. Tidak nunggu kapan-kapan lagi, right now, Pak Bro. Nunggu orang nungguin nggak kelar-kelar Pak Bro. Tuhan datang nggak nunggu siapa-siapa. Kita yang nunggu beliau. Jadi harus lagunya itu ya Pak Bro. Ku mau di sana gitu ya Pak Bro. Oh iya, waktu Tuhan datang ya. Iya. Nah Pak Internal Bro. udah beres ya. Nanti dibahas Ya, internal. Sekarang internal nih. ya Pak Bro. Tadi kita udah bicara tentang internal. Nah sekarang kita akan masuk Pak Bro. Kalau dari sudut pandang eksternal Pak Bro. Tentang paham-paham yang ada di dunia ini yang bisa akhirnya mempengaruhi tadi peran daripada orang tua dan anak dalam melakukan amanat agung Pak Bro. Banyak paham-paham baru yang berkeliaran di dunia ini yang bisa mengganggu tracknya kita semua nih Pak Bro dalam menjalankan amanat agung Pak Bro. Nah menurut Pak Bro apa yang harus kita lakukan Pak Bro melihat apa yang terjadi di dunia saat ini? Pak Bro harus tahu bahwa musuh kekristenan itu kan orang sering bilang bahwa kita ngelihat ya Pak Bro ya, misalnya kayak kejahatan-kejahatan gitu ya, Ya. kayak korupsi, itu kan sebetulnya semua itu adalah merupakan tindakan yang sudah diatur juga oleh hukum negara. Salah satu masalah besar yang ada di muka bumi ini yang menjadi musuh kekristenan menurut pribadi saya adalah humanisme, Pak Bro. Humanisme, Pak Bro. Karena di situ itu memasukkan beberapa unsur yang notabene itu adalah akan menyokong tindakan yang anti Christianity. Artinya humanisme itu adalah semua membangun hidup senternya manusia adalah human, Pak Bro, bukan Tuhan. Ya, membangun hidup manusia, mengarahkan manusia ke arah yang lebih baik tanda kutip, tapi dengan cara-cara yang mencampurkan sedikit hal yang kita nggak bisa lihat, yang terkait dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Nah itu yang agak berbahaya, karena itu tampaknya kan tidak terlihat Pak Bro ya, tersembunyi. Tapi kalau dilihat bagus nggak? Oh, sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah hal yang buruk karena saya percaya kalau sudah namanya humanisme, background orang apapun, keyakinan apapun akan sedikit terbuka untuk menerima. Jadi ini yang jadi problem. Konteksnya sebetulnya kalau zaman dulu kan adalah pagan, berhala. Tapi sekarang ditarik menjadi lebih kepada manusia yang mau menjadi setara dengan Tuhan. Oke. Kan Paulus pernah bicara kepada Timotius, engkau adalah a man of God, manusia Allah. Kamu pernah dengar nggak yang namanya Homo Deus? Yang temannya buku Homo Sapiens. Iya. Sebelumnya penulisnya bikin buku Homo Sapiens itu.
Iya. Homo sapiens itu ya kita ini Pak Bro, manusia Baru manusia saya yang mau ngomong sama Pak Bro tentang poin humanis. Oke, nyambung, oke, nyambung berarti. nyambung Pak Bro. Jadi Homo Deus, Homo manusia, ya toh. Deus Ya, itu Tuhan. ya. Jadi gerakannya sekarang itu setelah manusia itu kemudian mengalami kejatuhan ya, kemudian terjadi peristiwa-peristiwa penyakit segala macam, manusia mulai karena sapien ya, sapien itu artinya kognitifnya maju, secara Hmm, kognitif pemahaman itu mulai maju. hmm, Nah pemahaman yang maju itu kemudian membuat mereka mulai mengembangkan pola pikir, pola kehidupan, pola tanam, agriculture termasuk ya, hmm, yang membuat hidup mereka lebih baik. hmm. Walaupun dampaknya adalah mengorbankan kehidupan yang lain. Contohnya, industri maju bagus nggak? Bagus. Bagus. Tapi itu akan memunculkan polusi. Hmm, Polusi, dampak efek kesehatan yang negatif, kemudian munculnya varian-varian mutasi-mutasi dari penyakit, munculnya ya akibatnya dampak samping itu muncul. hmm. Tapi tingkat berikutnya setelah manusia memperbaiki dirinya dengan tanda kutip mengorbankan alam, terakhir mereka ingin jadi seperti Tuhan. Nah itu tuh Pak Bro. Ini kan sebenarnya kalau mau dibilang cerita ini sudah ada disampaikan oleh para filsuf-filsuf yang Ya, terkenal. Lalu ya. saya ini sekolah itu dulu soalnya harus ngambil filsafat, Pak Bro. Oh, Harus. Jadi perkenalan saya pertama dengan filsafat itu adalah waktu saya masih di SMA sebetulnya. Karena saya ini hmm. suka membaca buku-buku dari Anthony de Mello. Uh, Gitu. Nah, yang teman-teman pemirsa mungkin pernah dengar nama ini nih seorang tanda kutip bijak gitu ya. hmm, Kata-kata sang bijak, bukunya judulnya Nyanyian Sang Katak itu ada. Nah setelah itu masuk kuliah saya belajar wajib mata kuliah filsafat itu wajib. hmm. Dan saya baru kaget. Ada pendapat loh manusia berasal dari batu, dari semangka itu. Ini Oh iya. kayak sunggokong aja Pak Bro. Tapi waktu saya sudah sekolah lanjut, saya juga diwajibkan ngambil filsafat ilmu. Wah, baru Hmm, ketahuan ternyata mereka sudah menyampaikan ide-ide ini walau dengan bahasa-bahasa zaman dulu ya Pak Bro ya. Bukan zaman hmm. sekarang kan bahasanya bahasa teknologi. Ya. Nah, tapi kalau Pak Bro lihat kayak Stephen Hawking segala macam itu juga menyampaikan konsep pola pikir mengenai teknologi dan kemampuan manusia yang sebetulnya itu masih terlalu kecil yang belum dikembangkan. Hmm. Albert Einstein Pak Bro itu mengatakan bahwa otak manusia itu dipakai itu mungkin cuma 2%. Nah, ya, Masih ya. banyak yang 98% yang nganggur. Nah, bayangkan, yang Nah, pinter aja baru 2-3% itu ya. Nah, berarti kalau itu dikembangkan katanya, ini menurut pendapatnya Hawkins, Pak Bro tadi mau ngomong apa yang Homo sapiens sama Homo Deus ini kan orang Yahudi Pak Bro yang punya ide nih. iya, Ya toh? Namanya nama Yahudi banget kok. Aduh. Yuval Noah Noah. Hariri. Iya. Saya nggak tahu. Ini buku yang ngasih tahu saya pertama kali Homo Deus ini itu adalah seorang rekan saya yang ada di Bandung. Oke. Hamba Tuhan Dia juga, mungkin Pak nggak Bro. baca. Ya, gimana Pak Bro? Hamba Tuhan juga ya. Oh, iya, hamba Tuhan. Dia punya gereja, dia punya komunitas, dan saya Hmm. juga rutin mengisi di tempat dia di hari Rabu tuh, ya, Oh iya, channel iya, sebelah, iya. channel sebelah. Paham, paham, Pak Bro. Dia kasih saya pemberitaan buku ini, Hmm. tujuannya supaya Pak, coba dibaca, ada nggak ide yang bisa Dari sana. dapatkan gitu. Saya tuh kaget tuh Pak Bro. Itu pola pikir ini karena Yahudi ya. Hmm. Pola pikirnya sebetulnya tuh sama Alkitab tuh gini, Pak Bro. Gini, tipis gitu ya, tipis, tipis sekali, Pak. Makanya kalau Ya. ditanya apa sih beda kekristenan dengan yang lain gitu ya. Hmm. Nomor satu, kalau saya tanya jelas, Pak Bro. Kalau saya ketemu orang ya, mau terus apa enggak, gampang. Menurut engkau, siapakah Yesus? Matius 16, Pak Bro. Iya. Ya, kan? Menurut engkau, Kefas, aku siapa? Itu jawaban siapa Tuhan Yesus sangat menentukan kemana kita mau jalan, Pak Bro. Yaitu Noah Harry ya. Nah, Pak Bro, kalau kita ngomong filsafat tadi Pak Bro cerita, teman saya itu pernah bilang Pak Bro gini, Vin, kalau ilmu agamamu nggak kuat, peganganmu nggak kuat, jangan belajar filsafat.
karena akan membuat engkau goyang. Bener ya Pak Bro? Betul, betul banget Pak Bro. Tapi kita nggak bisa ngomong gitu Pak Bro. Hmm. Beberapa rekan di masa lalu saya dan kami ya, itu kami diajar untuk belajar teologi. Hmm. Nanti, jadi gini, Hmm. harus belajar filsafat Pak Bro. Oke. Studi lanjutnya baru teologi. Oh, bukan teologi dulu baru filsafat ya Pak Bro ya? Nah, kalau endingnya filsafat ya nanti endingnya filsafat Pak Bro. Yang ending Oh, terakhir oke, itu yang oke. nutup harus yang gede, yang Oke. teologi. Oke. Oke. Filsafat itu menyatakan cerita mengenai kehidupan yang tanda kutip, walaupun filosofi ya, pencinta kebijaksanaan ya. Philo mencintai Sofia sebuah kebijaksanaan, filosofi. Tapi kan kita belajar bahwa filsafat itu dimulai dari bagaimana manusia memandang dirinya sendiri. Hmm. Dan apakah Tuhan ada? Wah, itu dipertanyakan dalam filsafat kan. Jadi ini ilmunya lucu, seperti kontradiksi, tapi kebalik. Nah, ada satu pernyataan dari Yuval Hariri bahwa spiritualitas dengan religion itu adalah opposite. Opposite Pak Bro. Spiritualitas itu adalah pertanyaan. Hmm. Apa itu kehidupan? Hmm. Gitu ya. Apakah itu yang namanya keberadaan manusia? Spiritualitas itu. Hmm. Kedamaian itu seperti apa? Gitu ya. Hmm. Tapi yang namanya religion adalah jawaban. Oke. Jadi agama itu menjawab pertanyaan orang soal spiritualitas. Hmm. Nah, jadi orang bisa milih, ini pertanyaannya, Anda mau jawaban yang mana? Mau yang gaya A, B, C, apa D? Jadi masuk begitu. Itu Apa yang ada disampaikan. Bagaimana Pak Bro? apa ada pemikiran seperti ini Pak Bro? Kalau religion itu adalah jawaban-jawaban yang sudah dikonsepkan manusia untuk pemahaman sesuatu yang mereka percaya. Kalau pendapat itu kan sebetulnya dari John Locke, Voltaire. Nah, kalau Pak Bro pernah dengar ya nama-nama ini ya, nama-nama David Hume, itu pernah mengatakan bahwa Tuhan itu ada karena ide manusia. Nah, itu Pak Bro. Nah, termasuk yang Yuval Hariri cerita bahwa manusia itu membunuh Tuhan. Maksudnya orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus gitu loh. Maksudnya Tuhan Yesus itu yang mati manusia, bukan Tuhannya Pak Bro ya? Beliau ini orang Yahudi nggak percaya Tuhan Yesus, Pak Bro. Dia cuma cerita bahwa orang tuh percaya, ya pasti dia menuju pada kekristenan dong ya, bahwa orang itu membunuh Tuhan, lalu membentuk Tuhannya masing-masing. Nah, padahal Tuhan yang asli nggak bisa dibunuh, dia bilang. Berarti yang dibunuh itu bukan Tuhan. Karena ada dua jenis Tuhan, dia bilang. Pak Bro, ini tahan-tahan aja nih ngobrol begini ya. Puyeng-puyeng kepala nih. Beliau menyampaikan ada dua jenis tipe Tuhan. Tuhan yang pertama adalah Tuhan yang kita nggak pernah akan bisa capai dalam kehidupan ini. Kita nggak paham siapa dia, di mana dia berada kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah tahu, bahkan memahami dia pun kita tidak pernah mungkin akan bisa memahami dia. Itu Tuhan. Nah, tetapi ada jenis tipe Tuhan yang kedua, dia bilang. Yang kita bisa kenal dan kita bisa create. Oke. Nah, ini pendapat beliau sebagai orang Yahudi, notabene adalah seorang pemikir, kan gitu. Ini mirip-mirip sama Stephen Hawking sih sebetulnya, almarhum ya. Iya. Orang Yahudi. Pak Bro, kalau pernah tahu di YouTube banyak itu wawancara dia. Saya malah ngelihat bahwa beliau ini Pak Yuval itu menginspirasi tokoh-tokoh besar di dunia Pak Bro, kayak Mark, terus Gates, ya kan? Meta, itu terinspirasi bahkan ekonomik yang terakhir tuh siapa Pak Bro? Sahabatnya Pak Bro Klaus Schwab. Iya. Itu terinspirasi dari dia. Great Reset ya, Great Reset. Iya, jadi banyak hal opini-opini dia, pendapat-pendapat dia itu menginspirasi banyak orang. Katanya nih Pak Bro, saya belum tahu detailnya. Metaverse juga sebenarnya bagian daripada trigger yang dia triggernya karena pemikirannya dia. Kalau dibilang trigger kita nggak bisa tahu apakah mereka pernah dalam satu panggung ya Pak Bro ya.
Iya. Ya, saya nggak tahu apakah trigger dari pendapat soal metaverse, kemudian Great Reset, kemudian ya Gates cerita termasuk soal pandemi. Betul sekali. Ya, ini seru nih Pak Bro ya. Itu katanya adalah ide dari Yuval Harari. Terinspirasi, Pak Bro. Terinspirasi. Kita nggak pernah ada buktinya. Iya. Tapi mungkin pola pikirnya tuh sama. Jadi pola pikir yang dikembangkan oleh Hariri itu pola pikir yang juga diyakini oleh para orang teknologi ini. Iya. Pak Bro, kalau dengar yang begini ya Pak Bro, kan kita tahu jebolan-jebolan universitas bagus di Indonesia ya, para pemikir-pemikir gitu ya. Iya. Itu mirip-mirip juga pola pikirnya. Jadi istilah gini, orang-orang yang sudah terlalu pinter, yang bilang pinteran gitu ya, yang pikir itu out of the box gitu ya. Iya. Itu ya kayak gini-gini nih banyak Pak Bro, dan serupa, pola pikirnya serupa. Dan Yuval Harari mengatakan bahwa gereja dan kekristenan itu yang tadinya bersifat kreatif, sekarang sudah berubah jadi reaktif. Iya. Oke, misalnya dulu apa yang nggak boleh? Penggunaan alat kontrasepsi dalam gereja bagaimana? Loh, jangan ngomong sekarang loh Pak Bro, ini kalau ngomong abad-abad yang lalu, itu dosa dan perbuatan iblis itu. Dengan muncul teknologi sekarang bagaimana? Iya. Terus munculnya kaum feminisme. Iya. Bahwa manusia bertanggung jawab juga terhadap tubuhnya masing-masing, gitu ya. Nah, Pak Bro, ide-ide ini menarik karena kita kalau melihat, bahkan Yuval Harari mengatakan bahwa gereja dan kekristenan yang notabene tadinya adalah bersifat kreatif. Semua ide harus dari gereja. Musik yang paling tua musik gereja kan, gospel. Dan musik klasik juga diilhami dari gereja. Makin ke sini makin ketinggalan kereta, yang notabene adalah berubah dari kreatif sekarang menjadi reaktif. Ada isu, dia bereaksi. Jadi reaksinya bukan karena sebuah kreativitas, tapi karena dia dipicu oleh orang lain. Contoh Pak Bro, contoh ya, contoh. Zaman dulu kan yang namanya kontrasepsi nggak boleh dipakai. Nggak boleh. Sekarang sih oke, kita lepas. Kita nggak bahas sebagai masalah etika pun jarang dibahas. Tapi zaman abad 18, 19, 20 awal, berani ngomong bisa ekskomunikasi itu dari gereja. Sekarang dengan munculnya pil kontrasepsi, ya gimana? Contoh, ditemukannya internet dan komputer. Itu rabi-rabi ortodoks gimana? Pakai apa nggak pakai? Repot kan ya? Muncul kaum feminisme. Dulu kan nggak ada. Kesetaraan muncul. Dan kalau ditanya, sebenarnya feminisme itu yang diperjuangkan apa? Apakah memperjuangkan hak wanita? Kalau menurut saya adalah yang bagus itu memperjuangkan kesetaraan. Kalau yang diperjuangkan yang ini, jangan ini dibablas kan naik semua, naik semua Pak Bro. Lama-lama kan mukul yang ini. Betul. Jadi kan selama ini mungkin kaum wanita di masa lalu ada di bawah, dan ini sama-sama diperjuangkan. Tapi kalau cuma memperjuangkan yang ini, lama-lama naik terus, lama-lama dipukul juga, lama-lama pukul-pukulan Pak Bro. Iya, nggak selesai-selesai Pak Bro. Nggak selesai. Nah, situasi ini berubah jadi tadinya kreatif menjadi reaktif. Itu disampaikan oleh Yuval Harari. Saya tuh ngelihat gini Pak Bro. Waktu saya memang tidak membaca bukunya, tapi saya membaca apa yang salinan-salinan lah segala macam. Saya melihat begini loh Pak. Beliau menganggap bahwa gereja mengalami kemunduran yang akhirnya kalau dulu kan God center, sekarang jadi human center Pak. Sama seperti tadi Pak Bro bilang humanisme, di mana gereja mempertontonkan praktek-praktek humanisme di mana saya lebih baik daripada ini, saya lebih baik dari ini, saya lebih baik dari ini, sehingga saya teringat dengan perkataannya atau hasil riset daripada Barna yang menceritakan bahwa
gereja berjalan tanpa Roh Kudus pun bisa saat ini gitu. Jadi artinya 90% kalau Roh Kudus ditarik dari muka bumi hari ini, maka 90% kegiatan gereja masih berjalan. Iya. Itu Barna Group yang buat ya. Iya. Nah, artinya Pak Bro, gereja itu sekarang sudah jadi ini pendapat saya pribadi sih Pak Bro. Bukan God center lagi tapi human center ya Pak Bro. Atau gimana sih Pak Bro? Enggak, jadi gini. Ini kan adalah sebuah perjuangan sepanjang jalan. Ya. Artinya perjuangan selama kita hidup jadi orang umat percaya Tuhan Yesus, kita akan terus berhadapan dengan masalah seperti ini. Ini di abad pertama juga sudah ada, Pak Bro. Tapi ini saya harus cerita sama Pak Bro. Saya ini kan membaca Wahyu sering, Pak Bro ya. Namanya juga berita akhir zaman, katanya kan gitu. Wahyu saya bolak-balik Wahyu, apalagi kronologis Wahyu atau tidak, kan gitu ya. Apakah ini kronologis atau tidak? Wahyu itu salah satu kesukaan saya adalah pertama Daniel, Wahyu. Itu dua kitab yang tanda kutip wajib dipegang plus Matius. Ya. Tapi Pak Bro, waktu selesai saya mendengar dan membaca tulisan dari Yuval Noah Hariri, mata saya lebih terbuka lagi waktu baca Wahyu. Karena sudut pandang yang diberikan oleh si Yuval ini, Pak Bro. Saya baru ngerti, oh ternyata sudut pandang ini membangkitkan dalam diri orang-orang tertentu, ya termasuk Pak Bro yang disebut ya, dari Meta Group, Microsoft Group, termasuk nama Schwab, Klaus Schwab gitu ya, termasuk besar. Ternyata pola pikir bahwa dalam diri manusia ini berubah ke depan. Kan nanti kalau dalam Homo Deus kan dibahas, Pak Bro. Apa yang terjadi dalam masa-masa ini? Kan dia bikin buku lagi, Pak Bro. Setelah pandemi mau jadi apa? Ini seru nih bukunya, Pak Bro. Tapi yang katanya seru lagi adalah bagaimana dia menginfluence anak muda preteens, Pak Bro. Unstoppable Us. Wow. Oh. Menjadi orang-orang yang tidak terhentikan ya. Iya. Dan target marketnya adalah berarti preteens, Pak Bro. Berarti kan yang disasar sama dengan yang disasar oleh metaverse. Iya dong. Betul. Dan ini dari kecil sudah diajarkan untuk percaya sama diri sendiri. Pak Bro, kita sudah pernah dengar ini soal NLP, Neuro Linguistic Programming. Ya. Kita dengar yang namanya kamu bisa memotivasi diri sendiri. Betul. Rhonda Byrne dalam bukunya The Secret Hero Power mengajarkan ini semua ya. Tapi kalau kita melihat ini, wah, ke depan bahkan yang disampaikan oleh Rhonda Byrne di Power Secret Hero itu mungkin ini zamannya posisi pemikirannya Yuval ya. Betul, Pak Bro. Betul. Intinya gini, saya harus ngomong kepada para wisdomer bahwa Anda baca boleh, tapi berhati-hati ya. Karena pola pandang ini adalah membangkitkan manusia kita, inner manusia kita, untuk bergantung pada diri sendiri yang Tuhan katakan adalah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu, Pak Bro. Itu. Ini buku dan pemikirannya beliau ini seorang pembelajar luar biasa ya. Betul. Pinter sekali, Pak Bro. Iya, vegetarian. Iya. Ya. Dan dia bagaimana teknis supaya bisa mengembangkan ini? Dia setiap hari meditasi, Pak Bro, sebelum kerja. 2 jam before dan 2 jam setelah. Wow. Ini pria satu ini orang pinter. Dan pria ini punya suami, Pak Bro. Gimana, Pak Bro? Udah. Pak, saya jadi ingat yang waktu kita ngobrol tahun 2020 kan, Pak Bro? Yang Pak Bro cerita, kalau di awal sudah geser kan, ke ujungnya makin geser. Ini kan menjadi latar belakang dasar pemikiran dia, sudut pandang ini kan, Pak Bro? Nah, karena gini, Pak Bro, betul bahwa orang itu kalau dia mau menggali kekuatan manusia, dia harus bebas, Pak Bro. Dia nggak boleh mengekang keinginan, harus bebas. Dia nggak boleh dikendalikan oleh sesuatu, termasuk yang namanya makanan. Ini dalam konsep pemikiran, ini Pak Bro, saya nggak tahu, tapi banyak orang berpikir gini. Orang tuh kalau mau jadi orang yang kreatif, tanda kutip seniman lah ya, yang punya kreativitas.
kenapa sih seringkali ada yang tanda kutip mulai drugs gitu ya. Jadi dia mau membebaskan dirinya untuk bisa menyelami kehidupan di muka bumi ini. Dia perlu membebaskan seluruh tanda kutip keliaran dalam hidup. Nah, bro, itu di Alkitab ada kok. Salomo begitu. Loh, Pak, Bapak kalau baca yang namanya kitab Pengkhotbah, apa dia bilang? Dia tidak membatasi matanya dan telinganya dan seluruh kehidupannya. Dia datangkan banyak biduan dan biduanita. Semua yang menyenangkan hati dia lakukan semuanya. Pak Bro, itu bahasa di Pengkhotbah, masih bahasa sopan. Aslinya Dan gimana, dia Pak? berkata, waktu dia bebaskan semua ini, tapi dia jaga supaya hikmatnya nggak hilang. Jadi dia menyelami semua kehidupan manusia. Endingnya satu kata, kesia-siaan. Hafalin. Jadi semua ini, saya kalau ngelihat dia cerita ya, wah, menggali. Luar biasa, Pak Bro. Menggali luar biasa. Nih, contoh. Dia bilang gini bahwa pengetahuan itu resepnya apa sih? Kitab suci yang beradu dengan logika. Pak Bro baca kitab suci, gitu. Logika jalan. Nah, orang kan bilang kalau pakai iman ya iman, logika ya logika. Nah, yang begini mah rontok gitu. Kalau mau pakai iman, iman, jangan pakai logika. Lama-lama kan rusak hidup. Harus ada logika. Iman juga jalan. Iman tanpa perbuatan akan mati. Nah, pada zaman dulu yang adalah pengetahuan itu berasal dari Alkitab. Jadi Alkitab, kita membaca Alkitab, kitab suci, kemudian logika kita main, Pak Bro. Itu namanya pengetahuan, Pak Bro. Jadi manusia mengalami yang namanya, kalau nggak ada logikanya, ya nggak ada pengetahuan. Kitab suci beradu dengan logika. Iya. 1 kali 1, 1. Mantep. Lah kalau logikanya 0, nggak jalan. Logika masuk akal nggak pakai kitab suci, 0. Kan itu yang kita yang zaman itu zaman yang kita alami gitu, Pak. Semua yang di Alkitab dibilang tidak boleh, kita anggap itu kesia-siaan. Ya, Pak Bro juga mikir gitu kan? Saya juga mikir gitu. Iya. Ayatnya mana? Ayatnya apa? Hebat kayak apa? Luar biasa. Ayatnya bilang tidak. Tidak jawabannya. Karena pengetahuan itu bersumber dari Alkitab yang diadu dengan logika manusia. Loh, kalau nggak masuk logika gimana? Membelah laut kosong, laut merah itu logik nggak? Loh, kata logik jangan dilihat dari sisi manusia. Itu namanya mujizat. Nah, jadi mujizat itu adalah hal-hal yang logis dari sisi ketuhanan. Ya dong, tetap logis itu. Iya, iya. Petrus jalan depan atas air. Loh kok bisa? Kenapa mujizat? Tuhan berkata, kemarilah engkau, Kefas. Iya. Dengan Tuhan berkata, kemarilah engkau berjalan mendatangi aku. Menjadi sah. Landasan logikanya ada, Pak. Nah, ini zaman dulu. Tapi kalau Pak Bro lihat zaman sekarang, pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu adalah data empiris. Data empiris itu adalah sesuatu yang ada perhitungannya, ada kuantifikasinya. Yeah. Data yang beradu dengan matematika. Hukum gravitasi, teori relativitas, itu adalah ada datanya semua. Yang beradu dengan matematik. Yeah. Makanya matematika itu kan menjadi dasar ilmu-ilmu kan, semua itu matematik zaman dulu. Filsuf, para pemikir-pemikir pintar semuanya, dasarnya apa, Pak Bro? Matematik. Matematik ya. Leibniz, kemudian Newton, matematik semuanya, jawara matematik semua itu. Iya. Itu nama-nama yang orang dengar, siapa itu Pak teman Bapak? Bukan, saya nggak punya teman seperti itu. Teman ngopi. Copernicus, Galileo Galilei, semuanya jago matematik, termasuk Leonardo da Vinci. Yeah. Matematik, Pak. Nah, yang disebut dengan pengetahuan itu dasarnya sudah bergeser. Dari Alkitab dan logika berubah jadi data empiris dan matematika. Datanya mana, Pak Bro? Nggak pakai data, nggak pengetahuan.
Harus pakai data dong. Saya nggak menyalahkan loh Pak Bro kata-kata itu. Saya cuma lagi bicara mengenai sebuah evolusi pergantian. Zaman sekarang Pak Bro ngomong datanya mana? Kalau ngomong data Pak Bro, semua ada di Alkitab kan Pak Bro? Oh iya betul. Kalau saya bilang datanya empiris loh. Bukan data cerita loh Pak Bro. Kalau data cerita sih ya kita bisa bilang bukti data empirisnya mana? Perhitungannya mana? Kepastiannya mana? Persamaannya mana? Jadi logika itu dikembangkan dari Alkitab dan logika bertemu, logikanya dipecah menjadi data empiris dan matematik. Alkitabnya makin tersingkir. Selama matematik bisa membuktikan, selama data empirisnya muncul, dianggap sebuah pengetahuan. Jadi muncullah simbol-simbol matematik. 2 plus N sama dengan 13. N-nya berapa? Kan itu simbol-simbol matematik semuanya. Ya. Luar biasa tuh Pak Bro, kalau lihat seperti ini. Nah, semakin ke sini, makin ke dalam terus, yang muncul adalah pengetahuan itu adalah sebuah pengalaman dan sensitivitas. Kalau saya nggak ngalami, itu bukan pengetahuan buat saya. Itu pendapat Anda aja, opini Pak Bro. Saya nggak ngalami kok. Contoh, saya ini jamaah Tuhan. Kalau dulu kita bilang gini, kita bilang ada. Dan jamaah Tuhan itu masuk logik secara apa? Ini sentuhan surgawi. Berikutnya, zaman berubah Pak Bro. Mana jamahan Tuhan? Loh, tapi jemaat banyak. Orang terberkati. Gitu ya. Jadi jangan bilang mana logikanya, ini ada buktinya nih datanya. Sekarang enggak. Saya ngerasain enggak? Kalau saya enggak ngerasain, itu bukan pengetahuan. Lihat perubahan evolusinya. Iya. Yang terakhir kita hidupi hari ini adalah pengalaman dan sensitivitas. Jadi saya ini benar nggak benernya tergantung sensitivitas saya. Kalaupun itu saya alami, tapi buat saya ini bukan hal yang sensitif, itu belum ketahuan Pak Bro. Jadi harus tepat tuh antara pengalaman dengan sensitivitas harus tepat. Begitu tepat, oh ini pengetahuan. Bayangkan Pak Bro, dan kita masih bicara dengan tataran di kitab suci, dianggap sangat kuno. Ini tantangan ke depan untuk sebuah external problem yang kita harus waspadai. Dan anak-anak kita, preteens, yang umur tadi, umur 8, 9, 10, ini sudah dicekokin dengan begini. Dan kalau kita bisa masuk ke dalam masa pengalaman-pengalaman begini, pengetahuan adalah engkau pernah mengalami di masa itu, dan sensitivitasmu berjalan. Terus saya mau tanya Pak Bro, setelah dia umur 20, mau Pak Bro ajarin apa coba? Kalau dari umur 10 sudah ngalami begitu, unstoppable us. Ya kan, anak umur segitu kan bukunya lagi seru-serunya untuk diisi ya Pak Bro. Apa yang mendominasi pengisian dia yang akan menjadi mendominasi keseluruhan pemikiran dia seumur hidup. Seperti kakak-kakak kelas sekolah minggu, kalau kita tanamkan ajaran tentang Kristus yang baik, yang dia akan ingat terus sampai dengan dia dewasa gitu. Wah ini Pak Bro, kalau sudah sampai level yang ini Pak Bro, yang ketiga, yang pengetahuan adalah pengalaman beradu dengan sensitivitas, udah nggak ada baik buruk Pak Bro. Udah nggak ada baik buruk. Jadi kalau hari itu saya memilih pola hidup yang seperti ini tuh boleh apa enggak? Ini etis apa enggak gitu ya masalah ini. Ya tergantung pengalaman saya. Saya menjalani hal ini, ternyata saya mendapatkan kreativitas, saya mendapatkan kesukaan hidup, ketenangan. Ya itulah pengetahuan. Mau dia habis ini mau melenceng kiri, melenceng kanan, selama saya bisa menikmati hidup itu dan mengalami sebuah kedamaian, ya pendamaian pendapatnya dia. Dan saya juga merasakan sebuah kreativitas tinggi. Kalau saya ngedrugs itu kreatif, bikin lagu bisa tuh 10 dalam 3 hari. Hasilnya oke, dari situ pengetahuan katanya. Waduh, baik buruk. Kalau kita kan bicara mengenai benar salah, baik buruk kan Pak Bro.
Bayangkan inilah yang kehidupan yang ditampilkan oleh tulisan tadi. Jadi Homo sapiens seperti kita ini tinker di belakang ini. Oh, ini tuh maksudnya. Enggak, ini lain ini. Nah, Pak Bro, pendapat dari Yuval Noah Hariri itu terkait dengan hal seperti ini. Ini bicara soal Tuhan yang tanda kutip, Tuhan itu nggak terhampiri. Tapi kan betul Pak Bro, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah transenden dan imanen. Ini bahasa berat. Ini lama-lama BBB berat semua ini. Daging semua Pak Bro. Transenden itu jauh. Imanen dalam diri kita. Gitu loh. Yohanes 15 berkata bahwa engkau dalam aku. Kalau engkau dalam aku dalam engkau, mintalah apa saja kan. Itu klausulnya loh, ada. Nggak tinggal kok minta. Nah ini jadi kadang-kadang kita harus pikir, kita sudah cerita Pak Bro. Waktu saya membaca, mendengar apa yang menjadi poin-poin pikiran beliau, wow ya metaverse menjadi sebuah pengetahuan dong. Membawa manfaat kepada umat manusia kok. Dengan bagaimana, dan ingat waktu munculnya Homo sapiens Pak Bro. Homo sapiens adalah orang yang kayak kita ini, manusia cerdas. Ya, manusia. Itu akan langsung menggeser dan membunuh, menghabiskan, membuat punah spesies manusia yang lain. Kan zaman dulu ada yang namanya Pithecanthropus erectus, kan gitu ya. Ada yang namanya maksudnya Neanderthal gitu ya. Saya juga lupa-lupa nih Pak Bro. Tapi yang model kayak kita manusia cerdas ini namanya Homo sapiens. Nah, ini saya pikir ini apakah konsepnya sama dengan pola penciptaan zaman kita kejadian ya? Kan ada beberapa versi kita sudah bikin meet and greet ya Pak Bro. Kayaknya Pak Bro bahas dalam itu di seri Kitab Pra Kejadian. Ya, di channel sebelah, bukan di sini. Channel sebelah. Ya. Udah dibikin kompilasinya, jadi bisa panjang. Iya, itu walaupun cuma 2 seri tapi dalam Pak Bro. Saya garuk-garuk kepala tuh nontonnya. Saya kan sudah bilang, kalau WBW kan nonton garuk-garuk kepala itu. Kalau yang saya, kalau channel sebelah garuk-garuk kepala dulu baru syuting Pak Bro. Jadi itu konsep yang Yuval Noah. Ini lagi terkenal banget nih orang Pak Bro. Iya, tapi saya ngelihat gini Pak Bro ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya gereja bisa menyikapinya secara positif. Positif artinya begini Pak Bro. Red alert gitu Pak Bro. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Mesbah Pagi via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Mesbah Pagi akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan password Zoom. Ibadah minggu depan akan diadakan ibadah onsite dan ibadah online. Untuk ibadah onsite minggu depan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Haryanto Kandani. Dan untuk ibadah online minggu depan melalui YouTube channel GBI Kebon Siri pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rubin Adi Abraham. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom
melalui YouTube channel GBI Kebon Siri pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.